asam amino atau meningkatkan ketambahan bobot badan tadi. Karena bisa jadi kita beli pakan itu mahal, tinggi protein, oh ini pakan bagus, berkualitas. Tapi kita tidak memikirkan Pak, ikannya itu sebenarnya kemampuan akan menyerapnya berapa banyak atau berapa persen. Ya, sehingga begitu masuk dalam tubuh hewan ternak, ternyata kok yang jadi kotoran juga banyak. Nah, artinya kemampuan penyerapan pakan itu rendah, sehingga kolamnya efeknya biasanya kolamnya bau, kemudian kolamnya tidak sehat, ikan banyak yang mati. Itu karena faktor pertama tadi adalah penyerapannya dan lain sebagainya. Nanti akan kita ulas lebih dalam. Kalau ini di peternakan ya juga, kalau kita bicara di pertambahan bobot badan, ini juga di peternakan juga hasilnya juga luar biasa di ayam broiler. Kalau ayam broiler ini kenaikannya variatif Pak, mulai dari 100 gram sampai setengah kilo ada. Saya baru dari Banyuwangi tempo hari menemui peternak ayam broiler 7.000 ekor bersama mitra NASA yang di sana itu bingung Pak, karena biasanya peternak ini di umur 38 hari bobotnya itu panennya 2,2 kilo. Biasanya 2,2 kilo ayamnya 38 hari. Sekarang dengan dalam binasa naiknya cuma sedikit Pak, 2,3 kilo. Dikit atau banyak? Hah? 2,2 sekarang jadi 2,3. Dikit atau banyak? Ayo. Dikit kali banyak. Pintar-pintar luar biasa. Betul Pak, cuman berapa naiknya? 1 on. 1 on dikali 7.000 berapa Pak? 7.000 ekor. Ayo. 700 kilo atau 7 kental. Ayam broiler di sini berapa Bu per kilo Bu? Hah? 30.000, 20.000, 38 bahkan. Di sana ini 22.000 dari apa? Kemampuannya. Tinggal dikali saja Pak, 700 kilo dikali 22.000. Ada yang bawa AP dihitung saja. Ini cuma habis 15 botol Viterna dalam budidayanya. Ayo berapa? 22.000 dikali 700. Kalau dikali 100 berapa Pak? 22.000 dikali 100 sampai nolnya 2,2 juta. Itu kalau 100. Kalau 100. Berarti dikali 7 kurang lebih sekitar 14 sampai 15 juta rupiah. Itu baru selisihnya saja. Dari 1 on Pak. Belum lagi dari hemat pakannya, belum lagi dari hidupnya yang banyak atau mortalitasnya berkurang, kematiannya sedikit, cuma 2%, di bawah 2%. Nah sehingga poin-poin seperti ini yang harus bisa kita bantu dan kita maksimalkan untuk seluruhnya, baik itu tadi ya pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Kemudian selanjutnya Pak, ini sebetulnya yang belum banyak dimanfaatkan oleh kawan-kawan di lapangan. Tapi ini sudah dimanfaatkan oleh petani ikan gabus, peternak ikan gabus. Karena apa? Kualitas itu sangat penting, tetapi belum bisa menaikkan harga biasanya. Ya, kalau kita bicara ayam broiler dengan yang protein lebih tinggi, kemudian dengan dagingnya lebih sehat, itu biasanya mereka masih belum bisa menaikkan harga. Ya biasanya dijual ya bobotnya saja. Tadinya sekilo jadi 2 kilo, tadinya 1 ton jadi 2 ton. Baru ke kuantitas. Tapi kalau ikan gabus beda, ada proteinnya, albuminnya. Itu yang bisa kita nilai, kita manfaatkan. Nah, ini kita bisa upayakan karena yang masuk tadi protein, asam amino, sehingga akan bisa menjadi daging. Itu juga hal yang serupa. Atau proteinnya bisa menjadi lebih tinggi dalam dagingnya. Ya, tapi kalau di perikanan biasanya, peternakan biasanya itu belum dijual dengan harga yang lebih tinggi Pak. Tapi baru tadi ya baru di kuantitas, baru di bobotnya saja. Nah ini masih sayang, masih belum banyak dimanfaatkan oleh peternak di lapangan. Ini ya salah satu contohnya. Ini salah satu yang bisa memanfaatkan, karena yang dijual adalah filetnya Pak, ikan patin. Filet itu yang sudah dipotong. Ya, jadi dagingnya itu warnanya lebih putih, kemudian rasanya lebih enak, seperti rasanya ikan gurame bahkan. Jadi ketika ini di Trenggalek.
Beliau punya 70.000 ikan patin. Jadi dicampurkan di pakan. Baik, terima kasih. Nah ini ya, ini ceritanya. Ya. Ikan lebih sehat. Ini Pak, namanya Pak Damanuri. Dia juragan pakan di sana dan juga punya peternakan. Ya. Jadi ketika pakai nasa, ikan patin itu dengan gramnya tidak ada bedanya. Kadang-kadang saya sebelum patin ini ada gramnya di bawah tanah itu. Ya, jadi bau atau aroma di tanahnya itu berkurang, baunya, bau tanahnya, kemudian dagingnya yang diambil ternyata kok lebih padat, rasanya lebih enak. Ikan patin kok rasanya seperti ikan gurame, lebih putih dan lain-lain. Belum lagi diunggas. Secara penglihatan, fisik pun itu bisa terlihat, Pak. Dia lebih padat, lebih merah, tidak lembek dan lain sebagainya. Kalau kita ujikan juga ternyata juga tinggi. Ya ini pernah kita ujikan di laboratorium, ternyata betul bahwa asam amino yang masuk tadi terkonversi menjadi daging, itu daging yang berkualitas karena kualitas daging dinilai dari tinggi rendahnya proteinnya. Ya, jadi ini proteinnya yang lebih tinggi, yang pakai Viterna 22%, yang tidak pakai 20%. Kemudian kolesterol ini juga lebih rendah. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk, ada yang ditekan. Yang ditekan di sini atau yang dikurangi di sini adalah lemaknya. Jadi karena nanti lemaknya sedikit, tapi isinya adalah sesuatu hal yang sangat penting dan bermanfaat, yaitu proteinnya. Ini adalah selisihnya 13 mg per 100 gram daging. Dalam hal ini adalah daging ayam broiler. Ya, jadi ada selisih atau perbedaan. Kemudian manfaat selanjutnya, Pak. Tadi kita sudah bicara manfaat pertama dari dia mempercepat bobot badan karena dengan adanya campuran asam amino protein. Kemudian yang kedua, dia pengaruh di kualitas karena isinya juga asam amino atau protein sehingga terkonversi menjadi daging. Itu juga banyak kandungan protein atau asam aminonya. Kemudian manfaat selanjutnya itu adalah dia mampu untuk memperbaiki saluran pencernaan. Ini yang poin yang sangat penting selanjutnya, Pak. Karena harga pakan sekarang mahal, Bapak Ibu sekalian tidak perlu pakai pakan yang mahal-mahal. Pakan seadanya, tapi ternaknya kita betuli. Ya, ternaknya masuk bengkel dulu. Kita betulkan, saluran pencernaannya kita perbaiki, sehingga yang tadinya penyerapan mungkin 10%, 12%, sekarang bisa jadi di atasnya, mungkin 15%, 20%. Sehingga pakannya itu masuk seadanya, tetapi maksimal yang diserap. Jadi maksimal yang dimanfaatkan. Itu karena adanya teknologi dari mineral dan vitamin yang ada dalam kandungan Viterna tadi. Ya, seperti itu. Terbayang nggak, Pak? Kalau nggak terbayang, saya kasih contoh ini. Contoh, kasih contoh ya. Saya kasih contoh, setuju nggak? Setuju? Sepakat? Oke. Contoh, Pak. Saya ingin membeli suatu pakan ikan. Ada dua pilihan. Ada pakan A, ada pakan B. Pakan yang A ini harganya 12.000 per kilo. Karena proteinnya 30%. Ini pakan A ya. Pakan A 12.000 per kilo. Proteinnya 30%. Pakan B. Pakan B itu pakan yang kedua. Harganya 10.000, Pak. Proteinnya 25%. Itu pakan B. Ya. Pakan A dan pakan B. Harganya pakan B 10.000, proteinnya 25%. Sekarang kemampuan ikan dalam menyerap pakan itu adalah 20%. Pertanyaannya, kira-kira kita membeli pakan A atau pakan B? Pakan A katanya. Pakan A. Pakan B? Yang pakan B satu orang. Pakan B satu orang ke depan menjelaskan. Ada yang mau? Boleh? Nanti saya ya. Yang milih pakan B. Ya, monggo Bu, silakan Bu. Menjelaskan kepada kawan-kawan yang lain. Sini Bu, Bapak Bu. Assalamualaikum. Saya memilih pakan B
habis itu dikasih ikannya. Naik bu, kalau di bawah jadi terdakwa. Di bawah jadi terdakwa. Dikasih di tengah, jadinya bagus. Iya, tapi kan nanti dikasih di tengah, kan bagus. Gitu. Sari. Tepuk tangan dulu untuk Bu Sari. Ada lagi Pak jawabannya? Pemilih pakarnya yang B. Lebih murah, betul Pak. Cuman masih ada lagi kuncinya nih belum Pak? Satu lagi. Sini Pak, sini Pak. Sini aja Pak, ada apa Pak? Bu Sari sama Pak siapa nanti? Saya ada Bu Pak, nanti bisa. Ya, terima kasih. Yang tadi pilih yang B ya. Yang B tadi porsinya 25%. Sementara kebutuhan cuma 20%. Iya, begitu. B. Pak Nadimi, tepuk tangan buat Pak Nadimi. Semuanya betul, tapi kuncinya tuh di kemampuan ikan dalam menyerap. Tadi Pak Nadimi sampaikan seperti itu. Kalau kita beli yang 30%, ikannya hanya menyerap 20%, yang keluar jadi kotoran berapa persen? 10%. Kalau kita beli yang pakan B yang 25%, terus ikannya tetap 20% penyerapannya, keluarnya berapa persen? Pilih yang mana? Kira-kira tahu nggak penyerapan ikan kita berapa persen? Tahu nggak? Ya, sehingga ketidaktahuan itu kita bisa tingkatkan. 20% kemampuan ikan dalam menyerap, sekarang kita tingkatkan jadi 23%, 25%. Kan masih tetap pakai yang murah Pak. Nggak usah yang mahal. Kecuali pakan yang mahal boleh, itu lebih ekstra lagi nanti dapatnya. Sehingga penyerapannya itu lebih tinggi dengan pakai pakan yang biasa, yang sederhana, yang murah, dengan protein lebih rendah, itu bisa mampu diserap secara maksimal. Nah, itu fungsi dari mineral dan vitamin dalam saluran pencernaan hewan ternak. Itu Pak ya. Jadi kita bisa perbaiki ikannya, karena bisa jadi peternak itu banyak juga yang beralasan Pak. Oh, pakannya itu nyarinya susah Pak. Dari pakan A, pakan B itu susah. Adanya damen, adanya lonjono, adanya rumput apa? Rumput limbah dan lain sebagainya. Tidak apa-apa Pak, monggo tidak apa-apa itu dipakai. Tapi yang kita perbaiki adalah penyerapan si ternaknya, kambing, sapi, dombanya. Yang tadinya hanya menyerap 5% atau 4%, sekarang bisa menjadi 8%. Artinya banyak yang diserap, yang dikeluarkan sedikit. Pakan yang apa adanya itu ternyata bisa meningkatkan juga bobot badan ternaknya. Nah, jadi itu fungsi dari kemampuan daya cerna yang meningkat. Khusus di perikanan, ini juga ada faktor yang sangat penting selanjutnya. Ketika ikan itu mampu untuk menyerap secara maksimal, maka yang dikeluarkan menjadi sedikit. Ya, ini sangat penting Pak, karena tadi ikan itu makannya di air, tidurnya di air, toiletnya di air. Bayangkan kalau kotorannya juga banyak di air, nyatu dengan ikannya, sehingga ikannya menjadi kurang sehat, sumber penyakit dan lain sebagainya. Sehingga poin ini sangat penting untuk menjaga lingkungan air kolam bisa terjaga dengan baik. Nah, sehingga dosis N menurun. Ini amonia ya dalam pakan, dalam kemudian keluar dari kotoran itu menjadi amonia dalam kolam, dalam kotoran itu, sehingga sisi lain lanjutannya adalah bau kolam berkurang atau bau kandang berkurang kalau di peternakan. Nah, dari mineral dan vitamin ini kita bisa mengambil banyak manfaat, bukan hanya di pencernaan yang meningkat, tetapi juga nanti ada di kesehatan ternaknya. Tapi sebagai catatan bahwa ini yang sudah siap serap ya Bapak Ibu ya, yang sudah menggunakan atau ini adalah teknologi NASA. Vitamin mineralnya teknologi NASA. Ini sudah siap serap sehingga fungsinya maksimal dan beragam. Aktivitas enzim meningkat, cepat untuk dicerap, cepat untuk diserap, sehingga akan lapar lagi ternaknya, sehingga nafsu makan meningkat. Ya, jadi cepat untuk diserap, cepat untuk dicerna, ternaknya cepat lapar, mudah untuk diberi makan, nafsu makan meningkat. Gak perlu takut, gak perlu khawatir
pakannya kok diberikan terus-terusan, tetapi Bapak Ibu sekalian yakini bahwa akan juga membuat ternak itu cepat besarnya. Karena pakan yang kita berikan juga akan nantinya bisa untuk diserap. Dari fungsi selanjutnya, vitamin ini juga ternyata membuat ternak itu sehat, sehingga beragam Pak fungsi atau manfaatnya. Jadi kalau kita bicara bau, kita bisa bicara lingkungan, kolamnya itu kita juga bisa buktikan, bahkan banyak sekali yang sudah menerapkan. Jadi di kolam-kolam dengan kepadatan tebar yang tinggi. Kepadatan tebar yang tinggi itu cenderung kotorannya juga semakin banyak Pak, karena ikannya padat banyak, kotorannya banyak, pakannya juga banyak, sehingga itu akan terjadi penumpukan luar biasa di air kolam apabila tidak ada teknologi yang mampu mengendalikan. Nah, sehingga kalau di sini Bapak Ibu sekalian melihat di kolam ini langsung, kolamnya sehat, tidak berbau, bahkan tidak ganti airnya. Ya. Nah, jadi ini adalah berbagai macam manfaat untuk kita bisa maksimalkan budidaya kita di perikanan. Ini amonia kita ujikan juga. Amonia ini adalah diambil dari kotorannya tadi, diujikan, ternyata memang hasilnya hampir 50% pengurangannya. Ya, jadi ini setengahnya lah, itu lebih bagus. Nah, kalau kita simpulkan manfaatnya itu terbagi menjadi 3, Pak. Yaitu di kuantitas, di kualitas, dan juga di kesehatan. Ya, jadi ada 3 poin. Kuantitas ini yang bisa dihitung, baik itu bobot badan, cepat panen, dan lain sebagainya. Kalau di kualitas itu tadi di daging, di rasa, kemudian juga ada di keenakan, padat, empuk, dan lain sebagainya. Kemudian di kesehatan, ternaknya lebih sehat, tidak banyak yang mati, karena dari awal sudah bisa kita tambahkan sumber imun. Ya, ternak itu semakin sehat karena vitamin masuk sejak awal. Serta yang terakhir, bau kotoran berkurang. Nah, jadi fiterna ini manfaatnya sangat beragam. Ini baru fiterna loh Pak, belum yang lain. Ya, ini baru fiterna. Bagaimana Pak cara pakainya? Nah, cara pakainya seperti ini. Ini teman-teman di lapangan nanti bisa langsung juga dibantu, didampingi cara penggunaan juga oleh tim teknis ya. Monggo di timnya Gabus biasanya seperti apa. Namun secara umum 1 tutup untuk per 3 kg pakan ikan. 1 tutup botol atau 10 mili Pak, itu per 3 kg pakan ikan pelet. Ya kalau pakannya baru 1 kilo ya kasih setengah tutup nggak apa-apa. Ya nanti menyesuaikan. Nanti dicampur Pak, campur ke air secukupnya. Karena kalau 1 tutup dicampur per 3 kilo itu susah campurnya Pak. Nah sehingga dicampur dulu ke air, baru nanti ke pakan. Ini yang kita lakukan di peternakan ikan yang ada di mana namanya Purworejo. Boleh kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana. Apa namanya praktek atau budidaya langsung boleh. Ini dalam 1 kali pemberian kita biasanya memberikan sebanyak 20 kilo. Sebanyak 20 kg pakan. Ada 4 komoditi di sana dan dibagi menjadi 4 kolam. Ada kolam ikan kerapu, kolam ikan nila, kolam ikan bandeng sama udang. Jadi ada 4. Ini di Purworejo, daerah Jatimala sana. Ini kita showroom untuk praktek langsung budidaya perikanan. Kita pakainya fiterna 1 tutup untuk 2,5 sampai 3 kilo. Ya, dicampur dengan POC NASA. Ini fungsinya pun sebetulnya sama, bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk hewan ternak. Dicampur air ini secukupnya saja Pak, untuk melarutkan saja. Jadi hanya untuk memudahkan melarutkan. Jadi tidak terlalu basah ketika pada saat menyampurkan di sini. Diamkan sebentar ya, 5 menit 10 menit boleh. Nanti juga diaplikasikan seperti biasanya di kolam tambak kita atau di kolam-kolam kita. Ini sehari 2 hari disimpan boleh, tidak apa-apa. Nah, jadi tapi bagusnya ya sekali pemberian itu habis. Ya, tadi untuk fiterna. Ada pertanyaan dulu Pak untuk fiterna Pak, untuk pakan.